Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita. Dan di antara kenikmatan besar yang masih banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu nikmat kesehatan. Nikmat yang terkadang disadari itu merupakan bentuk kenikmatan ketika nikmat itu hilang, atau minimal ketika kenikmatan itu berkurang. Ketika sakit, maka kita baru sadari bahwa ternyata nikmat sehat itu adalah kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri. Maka kesehatan dan juga sakit merupakan perkara yang besar yang senantiasa berada pada kehidupan seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim dan muslimah tentunya akan berada pada dua keadaan ini. Terkadang dia berada pada keadaan sehatnya, namun terkadang juga berada pada keadaan sakitnya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Artinya maksimalkan kesempatan pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara setelahnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Min sihhatika qabla saqamik." Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan berupa kesehatan, hakikatnya kenikmatan sehat itu merupakan ujian juga bagi kita. Jadi jangan dianggap bahwasanya sakit itu adalah ujian atau hanya sakit saja ujian. Bahkan sehat pun itu merupakan ujian bagi kita. Ujian apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik atau tidak. Ujian apakah kita bisa memaksimalkan keadaan sehat kita itu untuk mengumpulkan dan mendulang pundi-pundi kebaikan sebanyak-banyaknya atau tidak. Atau malah kita terfitnah oleh kenikmatan sehat tersebut. Kita malah gunakan kenikmatan sehat itu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, apalagi kehidupan akhirat kita. Atau bahkan na'udzubillah, kenikmatan sehat itu kita malah gunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kenikmatan sehat itu. Maka sekali lagi, jangan kita anggap bahwasanya sakit itu adalah ujian atau hanya sakit saja ujian. Bahkan sehat itu pun merupakan ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi SAW tadi berikan wasiat untuk benar-benar memaksimalkan, untuk benar-benar memanfaatkan. Karena ya keadaan sehat dan sakit ini merupakan perkara yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan seorang muslim. Bahkan Nabi SAW menyebutkan keadaan ini termasuk dalam hak-hak sesama muslim. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hakul muslimi alal muslimi khamsun. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Kata Nabi SAW, hak muslim atas muslim lainnya itu ada 5 perkara. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada 6 perkara.
Para sahabat berkata, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa saja 4, 5 perkara atau 6 perkara itu? Maka diantaranya kata Nabi SAW, "Wa idza marida fa'udhu." Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Jadi keadaan sakit ini merupakan perkara dan keadaan yang mendapatkan perhatian dari Nabi SAW. Bahkan tadi Nabi SAW mencantumkan dan memasukkan ya hak orang yang sakit itu ke dalam list atau susunan atau kumpulan hak-hak sesama muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya. Kata Nabi, apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Apabila engkau mendapatkan kabar saudaramu itu sakit, maka besuklah dia. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa dapati bahwasanya menjenguk saudara muslim yang sakit itu, kata para ulama, hukumnya fardu kifayah. Ada yang masih ingat apa itu fardu kifayah? Apa fardu kifayah itu? Kan kita dapati ada kewajiban itu ada 2 jenis, 2 macam. Yang pertama yaitu fardu ain atau wajib ain. Yang kedua fardu kifayah atau wajib kifayah. Sebagian kaum muslimin memahami secara secara keliru fardu kifayah ini. Sebagian hanya mengkhususkan bahwa makna fardu kifayah adalah penyelenggaraan jenazah. Ketika ada orang meninggal, nah ini namanya kata mereka fardu kifayah. Nah, ini keliru, ya. Menyelenggarakan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bukan namanya fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Kita pahami dulu fardu ain. Apa fardu ain? Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap person muslim, setiap person mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani syariat. Orang yang dibebani syariat. Berarti fardu ain itu adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Setiap orang yang terpenuhi syarat untuk wajib, untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini adalah apa? Fardu ainin. Fardu ain, kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap person. Nggak bisa kita titip. Ya, ada orang mau ke masjid, mau ngapain ke masjid? Sholat, titip ya, nggak bisa. Atau diwakilkan oleh orang lain, nggak bisa. Nah, karena fardu ain apa? Kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap mukallaf, setiap orang yang terbebani syariat. Atau kita katakan setiap muslim. Adapun fardu kifayah ini juga sama kewajiban, ya. Namun kewajiban yang dibebankan pada sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin. Artinya apabila ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Apa contohnya? Tadi fardu kifayah bentuknya penyelenggaraan jenazah. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia, kemudian diselenggarakan pengurusan jenazahnya, mulai dari dimandikan, dikafani, ya, kemudian disolati, kemudian dikuburkan si jenazah ini oleh 1 orang, mungkin 2 orang atau 3 orang, oleh beberapa orang, maka muslim yang lainnya gugur kewajibannya, tanggung jawabnya gugur. Atau misalkan fardu kifayah yang lain, azan. Apabila di masjid Jabalus Su'ada sudah ada 1 orang yang azan di waktu sholat, maka gugur kewajiban yang lain. Ini namanya fardu apa? Kifayah. Sebaliknya kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakan, maka seluruh orang yang ada di sekitar, ya, di sekitarnya itu semuanya terkena dosa. Namanya dosa jamaah. Ya, dosa berjamaah. Karena tidak melaksanakan kewajiban, ya. Nah, salah satunya fardu kifayah ini apa? Menjenguk saudara yang sakit, menjenguk saudara muslim yang sakit. Maka kalau ada seorang muslim sakit, ya, tidak wajib hukumnya dijenguk oleh semua muslim yang lain. Namun cukup dijenguk oleh sebagian dari kaum muslimin saja. Namun jangan sampai tidak ada seorang pun yang
menjenguk saudara yang sakit tersebut. Karena ini merupakan salah satu sisi akhlak yang sangat penting yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan perhatian khusus padanya. Akhlak menjenguk orang sakit ini merupakan akhlak yang Nabi SAW berikan perhatian besar padanya. Kita dapati banyak datang perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk saudara yang sakit. Contohnya diantaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Kata Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW memerintahkan kami terhadap 7 perkara dan beliau melarang dari 7 perkara pula. Amarona bi iyadatil marid. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Lihat, Nabi menyebutkan pertama kali yang diperintahkan, atau Al-Barra bin Azib menyatakan perintah pertama yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu apa? Menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janaiz atau janazah. Yang kedua yaitu mengiringi jenazah. Wa tashmitil atis. Kemudian tashmit kepada orang yang bersin. Mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin ketika dia memuji Allah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril qasam. Kemudian menunaikan sumpah. Awil muksim. Wa nasril mazlum. Kemudian yang selanjutnya membantu atau menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i. Kemudian berikutnya memenuhi undangan. Dan yang ketujuh, wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i'. Berilah makanan orang-orang yang lapar. Beri makan kepada orang yang lapar. Ini termasuk amalan terbaik dalam Islam. Wa'udul marid, dan besuklah atau jenguklah orang yang sakit. Wa fukul 'ani, dan bebaskanlah tawanan. Masih dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat yang mirip, wa'udul marid, kata beliau, jenguklah orang-orang yang sakit, jenguklah orang yang sakit oleh kalian. Wamshu ma'al janaiz, dan berjalanlah bersama jenazah-jenazah, artinya iringilah jenazah sampai ke peristirahatannya, tudzakkirkumul akhirah, di mana hal tersebut bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya hikmah dari menjenguk orang sakit dan juga mengiringi jenazah, ya, mengikuti proses pengurusan jenazah, ini merupakan amalan yang bisa mengingatkan kita terhadap akhirat, bisa melunakkan hati kita. Demikian pula dalam hadis yang lain, Abu Hurairah mengatakan, "Thalathun kulluhunna haqqun 'ala kulli muslim." 3 perkara yang semuanya itu hak bagi setiap muslim. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Wa tashmitul 'atis idza hamidallah azza wa jal, dan menjawab atau mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan kalimat yarhamukallah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Maka kita dapati banyak sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan perkara ini, meriwayatkan perintah Nabi SAW, atau meriwayatkan tentang redaksi yang menyebutkan, ya, disyariatkannya menjenguk orang sakit dengan berbagai macam redaksi, dengan berbagai macam bentuk. Ya, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya keutamaan, gitu ya. Ada yang bentuknya contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang yang sakit. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Nabi SAW sering menyampaikan hal ini kepada para sahabat, sehingga kita dapati banyak riwayat dari para sahabat yang menyebutkan tentang
disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Dan ini juga menjadi kebiasaan para sahabat, kebiasaan kaum salaf dahulu. Sebagaimana Al-A'mash rahimahullahu taala pernah berkata, kunna naq'udu fil majlis. Kami dahulu biasa duduk-duduk di majlis-majlis. Fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin sa'alna anhu. Maka kalau ada satu orang, salah seorang di antara kami yang tidak hadir selama 3 hari, maka kami pun bertanya tentang keadaannya. Fa in kana maridun udna. Maka kalau kami dapati ternyata dia sakit, kami pun menjenguk dia atau menjenguknya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa dahulu kaum salaf memandang bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah sesuatu yang besar, merupakan amalan yang bisa mendatangkan pahala yang besar, sehingga mereka memberikan perhatian yang khusus dalam perkara ini. Hal ini juga dikarenakan bahwa Rasulullah SAW pun memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Dan tentunya tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap satu amalan, satu perkara, kecuali perkara tersebut adalah perkara yang merupakan amalan yang spesial. Oleh karena itu, pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Beliau bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang masuk pada hari ini dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar berkata, saya wahai Rasulullah. Qala Nabi bersabda lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi jenazah? Abu Bakar berkata lagi, ana. Saya wahai Rasulullah. Lagi bersabda beliau, faman at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian yang sudah ngasih makan orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar berkata, ana wahai Rasulullah. Qala Nabi bersabda kembali, faman ada minkumul yawma maridha. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar berkata lagi, ana, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah perkara-perkara tersebut terkumpul pada seseorang kecuali orang tersebut akan masuk surga, pasti masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya ya, di antara perkara yang disebut oleh Nabi adalah menjenguk orang sakit. Maka menjenguk orang sakit merupakan amalan besar. Salah satu amalan yang bisa mengantarkan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini mengabarkan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya amalan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di mana beliau adalah salah satu sahabat yang paling semangat, paling luar biasa amalannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Sayangnya saat ini kehidupan kita dewasa ini banyak diisi dengan berbagai macam perkara yang malah membuat kita lalai dan lupa dengan akhirat. Kehidupan kita disibukkan dan diisi dengan perkara-perkara yang membuat kita lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari media sosial yang kita terlalu keranjingan terhadapnya, terlalu kecanduan terhadapnya. Belum lagi secara umum gawai atau gadget yang kita pegang, yang kita genggam. Belum lagi postingan-postingan yang masuk, berita-berita yang masuk tiada hentinya. Apalagi di zaman sekarang, di waktu sekarang, kata orang, tahun-tahun politik. Yang mana di situ banyak sekali perkara-perkara yang bukan hanya melalaikan dari akhirat, namun juga bisa malah mengotori hati kita. Apalagi kalau terlalu menjerumuskan diri, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang masuk ke dalam politik praktis. Nah, ini yang membuat hati kita kotor, hati kita hati kita sempit. Karena beda pilihan politik akhirnya malah timbul permusuhan, saling benci dan sebagainya. Jadi banyak kehidupan kita hari ini begitu diintai, bahkan diserang dengan perkara-perkara yang bisa membuat kita lalai dari akhirat,
lalai dari beramal saleh. Padahal itulah tujuan utama Allah ciptakan kita di dunia, yaitu untuk beramal saleh. Oleh karena itu kata para ulama memberikan wejangan bagi orang yang sudah merasa hatinya sudah keras gitu ya. Hatinya sudah lalai, maka hendaknya dia untuk menyisihkan waktu barang sebulan sekali misalkan. Barang sebulan sekali pergi ke rumah sakit dalam rangka menjenguk atau menengok orang yang sakit. Karena hal itu bisa memiliki dampak yang besar bagi kita. Ya, dampak yang besar bagi kita. Kita bisa mengetahui karunia Allah tabaraka wa taala yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Ya. Jadi ketika kita merasa hati kita sudah lalai, ya, sudah malas ibadah, sudah malas baca Al-Quran, sudah malas berzikir, coba sempatkan waktu kita, sisihkan waktu kita pergi ke rumah sakit. Mungkin kalau nggak ada kenalan orang yang sedang sakit gitu ya, dan kita sungkan masuk ke kamar orang yang tidak kita kenal, duduk di tempat pendaftaran. Perhatikan orang-orang yang datang, yang mendaftarkan diri untuk ya diperiksa untuk kontrol misalkan, ya, untuk janji temu dengan dokter. Apalagi kalau misalkan yang kita datangi rumah sakit sebesar Kanujoso misalkan, Masya Allah, kita akan dapati begitu banyak pasien-pasien dengan berbagai macam keluhan dan penyakit, dan itu membuat hati kita bisa lembut, hati kita bisa lebih lunak. Karena kita lihat ternyata Masya Allah, ujian yang kita rasa begitu berat, ya, menyesakkan dada kita, ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Ada yang mungkin kepalanya dibungkus dengan ya perban sepenuhnya, bahkan ada yang kepalanya mungkin naudzubillah nggak ada kelihatan, nggak ada tengkoraknya, ada yang matanya ditutupi, ada yang kakinya digips, ada macam-macam, dengan berbagai macam keluhan, berbagai macam penyakit yang diderita. Maka kita akan dapati hati kita akan lebih melunak. Hati kita akan lebih ingat bahwasanya ternyata ada kenikmatan sehat yang wajib kita syukuri. Jangan sampai kita bersyukur atau sadar dengan kenikmatan sehat itu saat nikmat sehat itu sudah dicabut dari diri kita. Jangan sampai kita mendapati pada keadaan tersebut. Cukup kita datang menjenguk orang yang sakit atau melihat keadaan orang yang sakit, maka dengan itu insya Allah hati kita akan lebih lunak, lebih ya bisa ingat lagi, ya, lebih tersadarkan lagi dari kelalaian yang selama ini ya mengotori hati kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu memberikan banyak faidah. Jadi menjenguk orang yang sakit itu memberikan banyak faidah. Baik faidah itu dirasakan oleh orang yang menjenguk, dan kita nanti akan sebutkan faidah atau keutamaan secara khusus bagi orang yang menjenguk ini. Demikian pula faidah itu pun akan dirasakan oleh orang yang sakit. Jadi ketika ada orang atau ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka faidah atau manfaat dari aktivitas tersebut bukan hanya dirasakan keutamaannya, kebaikannya bagi orang yang menjenguk saja, tapi juga orang yang dijenguk pun akan merasakannya. Bahkan akan dirasakan oleh kedua belah pihak, baik orang yang menjenguk maupun orang yang dijenguk. Di antaranya faidah atau manfaat bagi orang yang menjenguk, yang pertama dia akan mendapatkan banyak pahala tentunya. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadisnya secara spesifik. Yang kedua, orang yang menjenguk akan menjadi orang yang lebih pandai bersyukur. Dia akan mensyukuri kesehatan yang dia dapatkan, dia rasakan. Karena sekali lagi kesehatan adalah merupakan kenikmatan yang sering kita lupakan. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu pada keduanya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini dua perkara yang banyak dilupakan, banyak manusia tertipu, banyak manusia lalai dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang.
Dan banyak orang yang memiliki kesehatan, banyak orang yang diberikan nikmat waktu luang, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, wa khudh min sihhatika qabla saqamik. Manfaatkan sehatmu, manfaatkan keadaan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Adapun faidah atau manfaat yang kembali kepada orang yang sakit, faidah yang dirasakan oleh orang yang sakit ketika dia dijenguk, yaitu perkara tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya ini perkataan yang sangat luar biasa jemaah. Kata beliau, musibatun tuqbilu biha 'ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang menimpamu dan membuatmu kembali kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik ketimbang kenikmatan yang ternyata malah membuat kamu lupa ingat kepada Allah. Jadi lebih baik musibah daripada nikmat. Kenapa atau kapan musibah itu lebih baik? Ketika musibah ini mengingatkan atau menyebabkan kita ingat kepada Allah, ketimbang nikmat yang malah membuat kita lalai dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa sadari itu ketika apa? Ketika ada orang yang menjenguk kita ketika sakit. Karena mungkin terkadang orang atau terkadang kita saat ditimpa musibah, begitu beratnya kita menerima musibah tersebut, maka butuh orang lain yang datang ke hadapan kita dan memberikan wasiat, memberikan tadzkir, pengingat, sehingga akhirnya kita pun tersadarkan bahwasanya, oh, musibah yang menimpaku ini harus dihadapi dengan kesabaran. Musibah yang menimpaku ini harus menyebabkan aku ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi melewati sebuah pekuburan, beliau mendapati ada seorang wanita menangis meratap di pinggir kuburan tersebut. Ya. Maka Nabi SAW berkata kepada wanita ini, ittaqillaha wasbiri, kata Nabi. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Maka mendengar wejangan atau nasihat itu, si wanita ini masih marah, masih kesal dengan apa yang menimpanya, masih meratapi apa yang menimpanya, musibah yang menimpanya. Maka dia berkata, ilaika anni, pergi kamu sana, fa innaka lam tusab ma usib. Karena kamu ma'usab, karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan, kata wanita ini. Karena wanita ini nggak tahu ini Nabi SAW. Ya, wanita ini nggak tahu ini sosok Nabi SAW. Karena zaman dahulu susah gitu ya, artinya nggak bisa mudah untuk mengakses ya profil orang lain. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa tahu, oh ini Ustadz Fulan, bahkan Ustadz yang dari luar Balikpapan kita tahu wajahnya yang mana, sosoknya yang mana, karena ada mungkin video, rekaman dan sebagainya. Ya, di zaman Nabi SAW nggak bisa, nggak tahu. Dan kajian yang dilaksanakan oleh Nabi seperti yang kita laksanakan ini, berhijab, ditutup dengan hijab, nggak kelihatan langsung. Gitu. Dan masing-masing orang apa? Ghuddul basar, ya. Memalingkan pandangannya, tidak memandang yang bukan mahram. Gitu. Jadi wanita ini nggak tahu ini Nabi SAW. Makanya dia menghardik Nabi dengan keras, ilaika anni, pergi kamu. Kamu nggak ngerasakan apa yang saya rasakan, kata wanita ini. Maka mendengar perkataan itu, ya udah, Nabi pergi berlalu, tinggalkan wanita yang sedang dirundung kesedihan tersebut. Maka orang-orang yang ada di sekitar wanita ini memberitahukan itu Nabi, gitu. Yang membuat akhirnya wanita ini merasa menyesal telah menghardik Nabi dengan keras. Akhirnya si wanita ini pun datang ke rumah Nabi. Kata dia, aku dapati rumah Nabi ini rumah yang biasa, rumah sederhana. Tidak aku dapati di depannya penjaga atau juga security, gitu ya. Nggak ada paspam ros, gitu. Pasukan pengaman Rasul, gitu, nggak ada. Gitu ya. Nggak ada bodyguard, nggak ada. Yang pegang-pegang telinga, gitu ya, nggak ada. Jadi nggak ada. Nabi SAW seperti orang biasa. Ya, beliau tidak dijaga, beliau tidak ada penjaga keamanan,
Kata wanita ini, aku dapat di rumah beliau sederhana, tidak ada penjaga di depannya, nggak ada pagar rumahnya, ya, nggak ada penjaga pintu, rumahnya biasa. Maka keluarlah Nabi SAW. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, saya nggak tahu tadi itu engkau. Tapi Nabi nggak menggubris, nggak mempermasalahkan masalah itu. Ya, Nabi bersabda, innamas sabru 'indas sadamatil ula. Kata beliau, dikatakan sebuah perbuatan itu adalah merupakan kesabaran, atau kesabaran itu hanyalah dianggap kesabaran ketika dilakukan pada hentakan atau benturan pertama. Jadi saat musibah datang, saat itulah kita diperintahkan untuk bersabar. Saat datang informasi diagnosa dari dokter, bapak atau ibu menderita sakit A, maka saat itulah kita dituntut untuk bersabar. Saat benturan pertama itulah waktu yang paling utama untuk bersabar. Dan terkadang kita ingat wajibnya kita bersabar saat musibah itu datang. Kapan? Ketika ada orang yang datang ke rumah kita atau datang menjenguk kita, kemudian ya, dia mengingatkan bahwasanya kita wajib bersabar. Sebagaimana wanita tadi, ya, ketika datang musibah, maka ada Nabi SAW mengingatkan untuk bersabar. Jadi kata Syekhul Islam, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang menyebabkan engkau kembali kepada Allah, musibah yang menyebabkan engkau lebih ingat kepada Allah, itu lebih baik bagimu ketimbang nikmat yang malah membuat engkau lupa kepada Allah. Ya. Kemudian juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, laula mihnud dunya atau laula mihanud dunya wa masaibuha la asabal abda min adwa'il kibri wal ujbi wal far'anah wa qaswatil qalb ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajila. Jika bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit far'anah. Far'anah ini dari kata Fir'aun, jemaah. Artinya apa? Kezaliman. Kezaliman sebagaimana yang yang menimpa Fir'aun. Wa qaswatil qalb, dan juga penyakit berupa hati yang keras. Di mana penyakit-penyakit tersebut merupakan sebab kebinasaan baginya, baik kebinasaan yang segera maupun kebinasaan yang tertunda. Famin rahmati arhamir rahimin an yatafaqqadahu fil ahyan bi anwa'in min adwiyatil masaib takunu hamiyatan lahu min hadhil adwa. Dan di antara rahmat Allah Jalla wa'ala yang maha penyayang, di mana Allah memberikannya sesekali waktu berbagai obat-obat, obat dari penyakit-penyakit tersebut. Apa itu? Berupa musibah. Jadi hakikatnya musibah yang menimpa seorang hamba, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, merupakan obat. Jadi musibah, sakit, bisa jadi itu merupakan obat. Kok bisa? Obat dari apa? Obat dari kesombongan, obat dari penyakit ujub, obat dari far'anah, obat dari kezaliman, obat dari hati yang keras. Dengan sakit hati kita bisa lebih lunak, lebih lembut. Dan itu menjadi imun bagi kita. Menjadi imun bagi kita dari berbagai penyakit-penyakit tadi. Datang musibah, maka kita sadar, oh, ada ujub yang mungkin muncul dalam hati kita. Merasa, oh, saya sudah begitu maksimal menjaga kesehatan. Tidaklah ada makanan yang masuk ke dalam perut saya kecuali makanan itu sudah benar-benar di bawah kendali, di bawah pengawasan dokter ahli gizi saya. Ya, setiap hari vitamin saya minum, madu saya minum. Muncul sifat ujub, muncul sifat sombong, merasa bahwasanya kesehatan yang dia dapatkan itu karena sebab bagusnya dia menjaga pola hidup. La, jemaah, kesehatan itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kesehatan itu
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu karunia pemberian Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita. Adapun datangnya kita, konsulnya kita kepada dokter-dokter gizi misalkan, vitamin yang kita konsumsi, suplemen yang kita konsumsi, madu yang tidak lepas atau tidak lupa kita konsumsi, ini semua hanya ikhtiar yang kita lakukan untuk menggapai kesehatan itu. Namun kesehatan itu sendiri apa? Merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini fakta jemaah, fakta yang sesungguhnya. Jika seorang ditimpa penyakit, maka tidak akan bisa sombong, gitu ya. Beda dengan orang yang sehat. Gitu. Ada orang nanya, Bu, kenapa kok ibu saya lihat gak pernah kelihatan sakit? Muncul sifat sombong, muncul sifat bangga diri, ujub. Iya, saya setiap hari bangun tidur minum air hangat. Gitu. Ya, pagi hari perut kosong saya minum madu, kasih jeruk nipis. Masya Allah. Ini bukan minuman yang jelek, minuman bagus, minuman kesehatan. Tapi ingat bahwa bukan itu yang menyebabkan kita sehat, jemaah. Yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Allah tabaraka wa taala. Itu yang harus kita ingat. Adapun apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, itu ikhtiar. Itu usaha kita. Ya, agar Allah berikan kita karunia berupa kesehatan. Jadi kalau ada orang yang ditimpa penyakit, ditimpa musibah, maka saat itu dia tidak akan bisa sombong. Ya, tidak bisa sombong. Dan terkadang ketika seorang tadi diberikan kesehatan terus-menerus tanpa sadar membawa kepadanya sifat kesombongan, muncul pada dirinya sifat kesombongan. Adapun jamaah rahimani Allah wa yakunna ajma'in, faidah dari menjenguk orang sakit yang kembali kepada kedua belah pihak, kepada orang yang menjenguk dan orang yang dijenguk, yaitu bahwa orang yang menjenguk dan orang yang dijenguk akan muncul perasaan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa segala hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, maka ini disyariatkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Islam. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak benar-benar bisa beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan tentang satu perkara, satu aktivitas yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Maka kata Nabi, afsus salama bainakum. Sebarkan, tebarkan salam di antara kalian. Lihat jemaah, jika menyebarkan salam saja bisa menimbulkan kasih sayang, maka tentunya aktivitas menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu lebih lagi bisa menimbulkan dan bisa melahirkan rasa cinta, ya, satu sama lain. Orang yang dijenguk akan merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh saudara-saudaranya sesama muslim. Ya. Jangankan menjenguk jemaah, jangankan datang menjenguk, apalagi menjenguk sambil bawa buah tangan. Hanya sekedar menghubungi saja, nanya kabar, gimana kabarnya Bu? Oh, qadar Allah sedang sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, berikan kesehatan dengan segera tanpa menyisakan sakit. Diberikan doa itu saja bisa begitu besar rasa cinta yang akan timbul. Kasih sayang, rasa kasih sayang akan timbul. Hanya dengan kita nanya kabar via WhatsApp saja, tanya kabar lewat telepon saja, mendoakan lewat WhatsApp, lewat telepon saja. Makanya lebih diutamakan jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketika mengirimkan doa, ya biasakan ketika mengirimkan doa itu diketik jamaah. Ya. Jangan hanya memanfaatkan stiker-stiker yang sudah jadi. Ya, kenapa? Karena terkadang atau seringkali stiker-stiker yang kita kirimkan lewat WhatsApp itu terkadang nggak kita baca. Benar apa tidak? Gitu ya. Kita lihat, oh ini ada stiker bagus, stiker ada orang untuk orang yang melahirkan, stiker ketika mengucapkan jazakallah khairan.
Yang akhirnya kita hanya satu kali pencet, satu kali klik, terkirim tulisan itu, dan yang lupa adalah apa? Kita tidak baca doa itu. Maka lebih bagus ketika kita ingin doakan kebaikan bagi orang lain, tulis, catat, tulis, diketik. Karena dengan mengetik kita ikut membaca doa tersebut, dan itu lebih afdol, tentunya lebih baik. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, aktivitas saling menjenguk itu adalah aktivitas yang sangat luar biasa. Aktivitas besar, aktivitas yang bisa mendatangkan rasa cinta ya pada orang yang dijenguk dan orang yang menjenguk. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tadi kita katakan bahwasanya ya faidah atau manfaat untuk orang yang menjenguk itu adalah diantaranya mendapatkan banyak pahala. Maka kita akan sebutkan beberapa hadis tentang pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang menjenguk atau oleh orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Yang dengan hadis-hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita benar-benar bersemangat untuk bisa menyempatkan waktu menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama yaitu hadis dari Thauban. Thauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula ini adalah mantan budaknya Nabi. Ya. Jadi banyak mantan budaknya Nabi. Mantan budak ini berarti sebelumnya budak Nabi kemudian dimerdekakan. Ya. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia seperti sedang memetik buah-buahan di surga sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Nah, ini merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Artinya, ketika seorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia seolah-olah sedang berada di surga sambil memetik buah-buahan di surga. Ini merupakan pahala, artinya gambaran pahala yang besar bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ata akhahul muslima aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis, fa idza jalasa ghamarathu rahmah, fa in kana ghudwah shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya, wa in kana masaan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih." Allahu akbar. Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk atau mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan-akan ia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga sampai dia duduk. Jadi dihitung pahalanya itu mulai dari dia berangkat dari rumahnya menuju tempat saudaranya sesama muslim yang sakit, muslim yang dia kunjungi. Jadi bukan hanya ketika berkunjung di rumah saudaranya atau di tempat saudaranya dirawat, bukan. Tapi mulai dari dia melangkahkan kakinya keluar rumah, itu sudah dihitung pahala karena Allah tahu niat dari hati kita yang berada pada hati kita. Untuk apa kita keluar dari rumah? Ketika kita niatkan untuk mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, maka saat itu ketika kita keluar dari rumah sudah dicatat pahalanya. Luar biasa jemaah. Jadi mulai dicatat pahalanya ketika mulai berjalan hatta yajlis, sampai duduk. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Maka ketika dia duduk, maka rahmat Allah akan melingkupinya. Siapa yang enggak butuh rahmat Allah jemaah? Semua kita butuh. Bahkan Nabi SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata bi'a'malikum." Kalian itu masuk surga bukan karena sebab amalan-amalan kalian saja, namun karena rahmat Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya rahmat Allah miftahun min mafatihil jannah. Rahmat Allah itu adalah salah satu kunci dari kunci-kunci surga. Bahkan kunci surga yang paling utama yaitu rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut.
Begitu banyak orang yang amalannya sedikit masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Fa in kana ghudwa, maka apabila dia mengunjunginya di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya. Shalla di sini artinya mendoakan, bersolawat. Maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Jadi kalau berkunjungnya di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia mulai dari waktu dia berkunjung di pagi hari itu sampai sore nanti. Padahal dia sudah pulang karena berkunjungnya mungkin setengah jam saja, mungkin 1 jam saja. Tapi malaikat sebanyak 70.000 mendoakan kebaikan baginya sampai sore hari. Wa in kana masaan, apabila dia menjenguk atau mengunjunginya itu di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan baginya sampai pagi hari. Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka argo pahala, ya, argo pahalanya akan terus berjalan, jemaah. Sejak kita keluar dari rumah kita sampai kita kembali. Bahkan pahalanya atau doa kebaikannya terus berjalan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Maka tidaklah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita besarnya pahala suatu aktivitas, suatu amalan, kecuali menunjukkan bahwa amalan tersebut tentunya adalah amalan yang sangat mulia. Hadis yang ketiga, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Masih kuat ya? Ada 6 hadis ini yang insyaallah kita akan bacakan. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Man 'ada maridhan nada munadin minas sama." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan ada seruan dari langit. "Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Ada seruan dari langit yang mengatakan, engkau telah berbuat baik dan jalanmu pun itu adalah perbuatan yang baik, serta engkau telah memesan sebuah tempat di surga nanti. Ini menunjukkan apa? Hakikatnya orang yang menjenguk, membesuk, mengunjungi saudara yang sakit, ini adalah aktivitas amalan yang merupakan amalan sebagai langkah atau upaya kita untuk memesan tempat di surga nanti. Allahu akbar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Penduduk surga nanti ketika masuk ke dalam surga, maka akan dikatakan kepada mereka sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 73. Allah berfirman, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga, salamun alaik, kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan atas kalian. Ya, tibtum, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kamu kekal selama-lamanya di dalam surga. Karena surga adalah tempat yang baik, ya. Karena surga adalah tempat yang baik, maka tidak boleh tentunya dimasuki oleh orang-orang yang kotor. Dan salah satu orang yang disebut orang yang baik adalah orang yang biasa mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Hadis yang keempat, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu hadis dari Ka'ab bin Malik, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan khadha fir rahmah." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, berarti dia menyelami rahmat Allah. Fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha. Dan jika dia duduk di sisinya, maka dia benar-benar tenggelam di dalamnya, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu aktivitas yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang bukan hanya meliputi, ya, bukan hanya diliputi oleh rahmat Allah, tapi bahkan ditenggelamkan ke dalam rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu aktivitas yang luar biasa ini. Aktivitas menjenguk, mengunjungi saudara yang sakit.
Kemudian yang kelima, jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridan khadha fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia menyelami rahmat Allah sampai apabila dia duduk, ya, akan ditetapkan rahmat baginya. Akan ditetapkan rahmat baginya. Benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ya Rasulullah, hadza sahih alladhi ya'udul marid." Wahai Rasulullah, ini pahala orang sehat yang menjenguk orang yang sakit. Fal maridu ma lahu. Maka apa bagian untuk orang yang sedang sakit? Maka beliau bersabda, tuhattu anhu dzunubuhu. Maka beliau bersabda, penyakitnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi aktivitas menjenguk orang sakit ini sekali lagi didapatkan faidahnya, dirasakan faidahnya baik bagi orang yang menjenguk, yaitu dia akan mendapatkan rahmat Allah. Adapun orang yang sakit, maka sakitnya itu sebab digugurkannya, sebab dihapuskannya, sebab dihilangkannya dosa-dosanya. Apabila dia menghadapinya dengan apa? Kesabaran tentunya. Hadis yang keenam, yaitu hadis kursi. Apa hadis kursi ini jemaah? Hadis yang lafaznya dari Rasulullah, namun maknanya dari Allah. Jadi hakikatnya Allah berfirman. Allah berfirman, namun diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dan ini beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis kursi dari Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Wahai anak Adam, aku sakit. Mengapa engkau tidak menjengukku? Maka anak Adam menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungi engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Ama alimta anna abdi fulanan maridho." Tidakkah engkau mengetahui, atau bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku si fulan itu sedang sakit? Falam ta'uduhu, namun engkau malah tidak mengunjunginya. Ama alimta annaka law uddahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau mengetahui kalau engkau mengunjungi saudaramu tersebut si fulan yang sedang sakit, maka engkau akan dapati aku di sisinya. Maka ya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya faidah besar dari hadis ini, bahwasanya firman Allah, "Lau uddahu lawajadtani indahu." Seandainya kamu kunjungi dia, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Maksudnya jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, bahwa hamba yang saleh, ya, seorang hamba yang saleh, kemudian dia sakit, maka hatinya itu akan terenyuh, hatinya akan melunak, dan akan hilang dari hatinya sikap sombong. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Ini namanya ma'iyah. Salah satu sifat Allah itu ma'iyah, kebersamaan. Dan ini kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus. Tentunya kebersamaan bukan kebersamaan jasadnya. Jasad Allah atau jism Allah, ya, fisik Allah, zat Allah dekat yang menempel dengan hamba ini, bukan. Ma'iyah di sini adalah ilmunya, penjagaannya, ya, pemeliharaannya, penglihatannya, pendengarannya. Ini ma'iyah. Namun ma'iyahnya ma'iyah yang khusus, kebersamaan yang khusus dengan orang atau hamba yang saleh, yang hatinya tidak dipenuhi atau tidak diisi dengan kesombongan. Maka orang yang menjenguk hamba yang saleh ini, yang memiliki kebersamaan yang khusus dengan Allah ini, yang mendapatkan kebersamaan yang khusus dari Allah ini, maka tentunya dia pun akan mendapatkan keberkahan, kebersamaan Allah yang khusus tersebut. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Karena kalau misalkan kita melihat dalam kitab atau dalam pembahasan asma wa sifat, maka kita akan dapati tadi salah satu sifat Allah adalah ma'iyah, kebersamaan Allah. Dan kebersamaan Allah ini ada dua macam.
Ya, ini boleh dicatat. Kebersamaan Allah itu ada dua macam, yaitu yang pertama ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum, yaitu sifat kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, dengan ilmunya, penglihatannya dan pendengarannya. Ini ma'iyah yang ammah. Adapun ma'iyah yang khassah, yaitu kebersamaan Allah yang khusus. Kebersamaan Allah yang khusus ini tentunya ya hakikatnya Allah yang mengetahui. Contohnya firman Allah, bentuk kebersamaan Allah yang khusus ini. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin, gitu ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus, bukan kebersamaan yang umum. Atau misalkan dalam surah An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama para hambanya yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebersamaan yang khusus, hendaknya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebersamaan yang khusus tadi, yaitu menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang bertakwa, atau misalkan dalam pembahasan kita menjenguk atau mengunjungi orang yang sedang sakit, maka kita juga akan mendapatkan kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin selanjutnya jamaah rahimanallahu wa yakunna ajma'in, yaitu adab-adab menjenguk orang yang sakit. Adab-adab menjenguk orang yang sakit. Ada adab-adab yang diajarkan dan diatur dalam syariat kita, sehingga aktivitas menjenguk orang yang sakit ini bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan limpahan kebaikan bagi kita, bagi orang yang menjenguk, bagi orang yang melakukannya. Dan insyaallah kita akan bahas adab-adab menjenguk orang yang sakit ini di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah pekan kedua ya. Pekan kedua di bulan depan. Ya, Kamis kedua di bulan depan insyaallah. Kalau nggak salah nanti diinformasikan lagi oleh panitia. Untuk pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini ya, sampai keutamaan menjenguk orang yang sakit. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya jika Allah mudahkan. Ya, maka cukup untuk pembahasan kita kali ini. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin. Ya, silakan. Kalau ada saudara kita yang sakit terus nggak mau dijenguk gitu ya, apa alasannya nggak mau dijenguk? Malu? Ya, baik. Kalau yang bersangkutan nggak mau dijenguk mungkin karena nggak mau diketahui penyakit apa yang diderita gitu ya, maka kita bisa menghubunginya melalui pesan WhatsApp. Dan sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghubungi saudara kita melalui HP kita, ya, melalui genggaman kita. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan memang tidak ingin dijenguk karena sebab-sebab tertentu, karena mungkin malu dengan penyakitnya atau mungkin khawatir orang misalkan afwan jijik dengan penyakitnya gitu ya, karena ada keadaan-keadaan tertentu yang bikin orang miris mungkin, dan orang mungkin si penderita belum siap melihat pandangan orang lain terhadap penyakit yang diderita. Maka ya minimal tadi kita hubungi dia gitu ya. Kita hubungi saudara kita ini, kita doakan kebaikan baginya, beri nasihat gitu ya. Nanti adab-adab menjenguk bisa kita terapkan juga melalui pesan WhatsApp gitu ya. Jadi bisa kita terapkan. Di antaranya tadi kita doakan kebaikan baginya, kita berikan wasiat sabar, kemudian kita nasihati dia untuk tetap menjaga salatnya, karena sakit itu bukan waktu libur salat, tapi sakit itu seharusnya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap bisa dilaksanakan melalui WhatsApp gitu. Kalau misalkan WhatsApp juga nggak dibaca, ya tulis surat misalkan gitu ya.
tulis surat terus kirim ke rumah sakit biar dibaca gitu. Ya banyak cara insyaallah dengan kemudahan di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saat meninggal. Ya. Baik. Hukum asal mendoakan kebaikan itu dilakukan seorang muslim hanya kepada muslim lainnya. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan, maka yang paling berhak mendapatkan doa kebaikan kita itu adalah saudara kita sesama muslim. Adapun yang non muslim, orang kafir, maka hakikatnya atau hukum asalnya mereka tidak berhak mendapatkan doa kebaikan dari kita kecuali doa hidayah. Ya, doa hidayah. Namun sebagian ulama mengatakan boleh kita mendoakan kebaikan berupa kesembuhan ya bagi orang kafir yang sakit, ya orang kafir yang sakit, sebagaimana Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi, ya seorang pemuda Yahudi, dan beliau doakan kebaikan, beliau doakan kesembuhan bagi orang Yahudi tersebut, yang akhirnya si pemuda ini minta izin ke bapaknya untuk masuk Islam, dan akhirnya bisa masuk Islam. Jadi doa kebaikan yang diucapkan, doa kebaikan yang dipanjatkan itu diharapkan doa itu bisa menjadi jalan hidayah bagi non muslim, ya bagi orang kafir yang kita doakan. Namun kalau misalkan doanya itu adalah doa keselamatan, apalagi keselamatan di akhirat, maka orang kafir tidak berhak mendapatkannya. Misalkan ada orang kafir yang meninggal, ya orang kafir yang meninggal, kemudian kita doakan semoga Allah rahmati dia, nggak bisa, nggak akan mungkin dapat rahmat dari Allah. Seorang yang kafir dia mati dalam kekafiran, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia tidak bisa menebus dirinya, walaupun dia punya harta banyak, walaupun dia punya emas sepenuh bumi sekalipun. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Kata Allah, sesungguhnya orang yang kafir, yang mati di dalam kekafiran, mati di atas kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan darinya, walaupun dia menggunakan tebusannya itu dengan menggunakan emas sepenuh bumi sekalipun. Nggak akan bisa menebus dirinya dari siksa Allah. Jadi orang yang kafir nggak akan dapat rahmat. Makanya salah kalau ada orang kafir. Ini banyak orang-orang muslim yang latah ikut-ikutan ketika mendapati tokoh orang kafir meninggal, kemudian ditulisi rip artis ini misalkan, rip artis ini, si fulan atau si fulana. Apa itu rip? Rest in peace. Gak bisa. Orang kafir gak akan bisa peace di dalam alam kuburnya. Di alam akhiratnya gak akan bisa dapat peace, gak akan bisa dapat ketenangan. Tidak akan tenang ya. Dia masuk ke dalam alam kuburnya, di dalam liang kuburnya dia akan dapat siksa kubur. Ketika dibangkitkan sekonyong-konyong, dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, digiring padang mahsyar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Apa ketenangan seperti apa yang didapatkan? Gak dapat. Jadi kalau ada orang kafir, ya maka kalau dia mati, dia meninggal dunia, dia nggak berhak mendapatkan doa keselamatan, tidak berhak mendapatkan doa rahmat, karena nggak akan dapat rahmat dari Allah ketika dia mati dalam keadaan kafir. Maka kalau misalkan ada dua orang muslim dan kafir saling mendoakan kebaikan, apakah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau misalkan itu doa kebaikan, mungkin bisa jadi didengar oleh Allah. Ya, bisa jadi Allah kabulkan. Tapi bukan karena keimanan si orang kafir itu, bukan karena kebaikan si orang kafir itu, tapi karena memang kebaikan Allah untuk mengabulkan sebagian doa yang dipanjatkan oleh orang kafir. Karena kita dapat ada orang kafir yang berdoa, minta A, minta B, minta C, ternyata dapat. Ya, ternyata apa? Dapat. Apakah ini karena keimanan mereka? Bukan. Karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Kita tahu Allah itu memiliki rahmat, itu rahmat yang umum dan rahmat yang khusus.
kasih sayang yang umum dan kasih sayang yang khusus. Maka bisa jadi Allah mengabulkan sebagian permintaan doa yang dipanjatkan oleh atau yang diharapkan oleh orang kafir, gitu ya. Selama dia memanjatkan doanya benar-benar murni kepada Allah. Ya. Tapi terkadang Allah memang mengabulkan sebagian permintaan orang kafir dan itu bentuk ya murni bentuk rahmat Allah bagi orang kafir tersebut. Tapi bukan rahmat yang umum, bukan rahmat yang khusus, tapi rahmat yang umum. Adapun pengabulan doa secara khusus ya yang paling berhak ya kaum muslimin, orang muslim tentunya, orang yang beriman kepada Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau bedaknya ini waterproof, ya, bedaknya waterproof yang memang dia anti air, dia menghalangi air sepenuhnya ke kulit, maka wajib untuk membersihkan. Ya, wajib untuk membersihkan sebelum kita berwudu. Karena kalau misalkan kita memaksakan wudu dengan keadaan menggunakan bedak yang waterproof, maka dikhawatirkan wudu kita nggak sah. Kalau wudu kita nggak sah, berarti sholat kita pun nggak sah. Ya, berarti kalau misalkan kita pakai bedak yang waterproof, konsekuensinya wajib bagi kita untuk selalu bawa sabun wajah untuk membersihkan bedak tersebut. Atau bisa pilih bedak yang lain, ya bedak yang lain. Jadi kalau misalkan kita gunakan bedak tadi yang benar-benar menghalangi air sampai ke kulit, maka ini menyebabkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Adapun kalau bedaknya itu bedak biasa, ya bedak yang mungkin bisa bisa menyerap air, maka wallahu a'lam bishawab ini dibolehkan, enggak masalah pakai bedak yang seperti itu. Karena tadi bedak ini tidak menghalangi air sampai ke kulit. Walaupun misalkan masih ada bedaknya, tapi tadi kalau misalkan ketika kena air terus airnya meresap dan sampai ke kulit maka dibolehkan. Jadi kalau misalkan ada kalau gimana kalau ini Ustaz, tersisa sedikit atau hanya sedikit bedak yang tersisa gitu ya. Maka wallahu alam yang sedikit itu nggak masalah insyaallah. Yang sedikit itu tidak masalah. Misalkan kita habis ngadon roti ya, baking roti. Kemudian ada adonan roti yang tersisa di balik kuku kita. Gimana itu nggak masalah. Yang sedikit itu kata para ulama, khususnya dalam mazhab Hambali itu nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tanami apa? Ya. Apakah hasil tanaman tersebut menjadi subhat dan bagaimana kalau itu sudah terjadi karena hasil tanamannya saya gagal. Ya. Kalau kita tahu tanahnya itu tanah yang ada pemiliknya jelas, maka sebelum kita memanfaatkan tanah itu wajib bagi kita untuk minta izin. Walaupun kita tahu dalam pelajaran fikih ada namanya ihya'ul mauta. Ya. Ihya'ul mayyit, yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati. Ada pembahasannya. Orang yang menghidupkan tanah yang sudah mati artinya orang yang mengolah tanah yang asalnya tanahnya itu terbengkalai, tidak ada pemiliknya, kemudian tanahnya itu dimanfaatkan, ya digemburkan misalkan gitu ya, pokoknya diurus sampai tanah itu bisa menumbuhkan tumbuhan, tanaman. Dalam fikih itu ada namanya orang yang menghidupkan tanah tersebut, orang yang memanfaatkan tanah tersebut itu jadi pemilik. Kalau dalam ilmu fikih, ini bagi atau berlaku pada tanah yang memang tidak ada pemiliknya. Ya, misalkan di pinggir hutan gitu ya, jelas nggak ada pemiliknya. Gitu. Tapi kalau kita tahu ini tanah di tengah-tengah kampung atau di pinggir kampung, kita tahu pemiliknya jelas. Memang ada pemiliknya, bahkan si pemiliknya punya suratnya gitu ya. Maka wajib bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu.
Ya, minta izin terlebih dahulu sebelum memanfaatkan tanah itu. Karena orang yang memiliki adalah orang yang berhak dengan tanah tersebut, walaupun tanah itu terbengkalai, walaupun tanah itu nggak terurus belasan tahun, misalkan puluhan tahun. Tapi kalau tanah itu jelas ada pemiliknya, maka wajib bagi orang yang ingin memanfaatkannya untuk minta izin. Gimana Ustaz kalau sudah terjadi minta izin? Gitu ya. Kalau sudah ditanami Ustaz, singkongnya sudah jadi, sudah banyak, pepayanya sudah menghasilkan banyak, terus kita bagi-bagi, tetap nggak boleh. Karena haknya siapa? Hak yang punya tanah. Maka langkah pertama adalah minta izin dulu. Minta izin kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi ya minta maaf berarti. Minta dihalalkan. Minta dihalalkan kepada sang pemilik tanah. Sampaikan, saya pakai tanah Anda saya manfaatkan, saya tanami singkong, saya tanami pepaya, saya tanami buah-buahan. Hasil buminya saya bagi-bagi ke tetangga. Minta izin ya, minta halal ya, gitu. Kalau misalkan dia bilang, oh ya nggak apa-apa, tapi saya minta 10% dari hasil bumi, ya nggak apa-apa, kita kasih. Gitu. Ya, kita kasih. Lebih bagus lagi ketika minta halal, ya sambil bawa hasil panennya, kan akan lebih senang si pemilik tanah itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Gimana? Kakeknya non muslim. Iya. 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 Baik. Iya. Iya. Salah satu keadaan yang memang dilematis ya. Ketika kita dapati orang tua yang sangat kita sayangi, orang tua yang sangat kita cintai, ternyata mati dalam keadaan kekafiran. Itu adalah keadaan yang sangat dilematis, keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah nggak ada contohnya? Tidak ada contohnya pada keadaan yang orang-orang soleh yang lain? Banyak. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya nggak tanggung-tanggung, pembuat berhala. Ya, pembuat berhala. Apakah Ibrahim diam saja? Tidak. Didakwahi bapaknya. Diajak diskusi, dinasehati, diajak beriman kepada Allah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Malah menghardik dengan keras, mengusir, sampai mengancam untuk merajam. Apakah tetap diam atau apakah Ibrahim berhenti di situ? Tidak. Ibrahim terus berusaha untuk berdakwah, mendakwahi, mengajak bapaknya, karena bapaknya adalah orang yang paling dicintai. Namun takdir Allah sebagai pelajaran bagi umat setelahnya, ya, menetapkan bahwasanya bapaknya Ibrahim, Azar, ini meninggal di atas kekafiran. Ketika itu Ibrahim minta izin kepada Allah untuk mendoakan kebaikan atau mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, ya, bagi bapaknya yang mati di atas kekafiran. Apakah diizinkan? Tidak diizinkan. Pun demikian,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan ayah dan ibunya Rasulullah itu meninggal di masa fatrah. Di masa fatrah, jadi tidak dikatakan kafir. Tapi nanti tergantung keadaannya ya ketika ketika ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, dilihat apakah lebih condong kepada ajarannya Nabi Ibrahim atau tidak. Allah alam. Namun jumhur ulama mengatakan ayah ibundanya Rasulullah SAW ini meninggal di atas kekafiran. Dan itu kenyataan yang pahit. Kenyataan yang pahit bagi Nabi SAW. Bayangkan jamaah, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah dalam banyak hadis-hadisnya memberikan wasiat kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam keadaan beliau tidak memiliki orang tua yang bisa didoakan rahmat baginya. Karena kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi SAW pernah minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Namun Allah tidak berikan izin. Nggak patah arang sampai situ. Nabi berkata lagi, aku pun minta izin kepada Allah untuk diizinkan berziarah ke makam kedua orang tuaku. Maka Allah pun berikan izin. Dan itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang yang menetapkan bagi kita ternyata orang tua kita ya atau sebagian orang tuanya atau orang tuanya Rasulullah SAW tidak ikut dalam keimanan. Ya, tidak ikut dalam keimanan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan apa yang dia lakukan, dia amalkan. Dan itu sekali lagi kenyataan yang pahit. Makanya para ulama nggak banyak menceritakan atau nggak banyak membahas tentang kedua orang tuanya Nabi SAW, kecuali dari sisi sejarah saja. Kenapa? Karena siapa yang rela membicarakan orang tua dari seorang Nabi yang mulia yang ternyata orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Makanya para ulama banyak yang tidak banyak membahas tentang mereka, tidak banyak menyebutkan, hanya menjadikan contoh bahwa Nabi meminta izin untuk mintakan ampunan dan rahmat bagi orang tuanya tapi tidak diizinkan. Kemudian Nabi minta izin untuk ziarah ke kuburannya, maka Nabi diizinkan. Itu kenyataannya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedih sekali. Makanya para ulama nggak bahas. Ya, nggak ada pembahasan khusus orang tua Nabi kafir masuk neraka, nggak ada pembahasan gitu. Siapa yang rela membahas kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka? Nggak ada yang rela. Tapi ingat, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki orang tua yang qadar Allah sudah wafat dalam keadaan kafir? Ya, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita, menjaga keimanan anak-anak kita dan keturunan kita. Ya, menjaga keimanan kita, menjaga keimanan anak-anak kita dan keturunan kita, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita berupa dikumpulkan nanti di surga, yang kita mungkin tidak bisa dapatkan perkumpulan tersebut dengan orang tua yang kita cintai. Allah berfirman dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman yang anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami susulkan anak keturunan mereka itu kepada keadaan atau kedudukan para orang tua yang beriman tersebut, dikumpulkan bersama. Siapa yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Gimana Ustaz dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Ya, qadarullah ma syafa'al. Itu ada hikmah di balik itu tentunya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan orang tua kita meninggal di atas kekafiran. Yang itu juga pelajaran berharga yang paling besar bagi kita, bahwa
wajib bagi kita untuk menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bukan karena jahat, bukan karena kejam. Enggak boleh mendoakan rahmat ampunan bagi orang yang kafir, orang tua kita yang kafir yang meninggal di atas kekafiran, bukan. Tapi memang demikianlah, ya, demikianlah keadaan orang-orang yang mati di atas kekafiran. Makanya itu adalah salah satu tanda dan bukti bahwa bahayanya kekafiran itu, bahayanya kekufuran itu, bahwa kekufuran itu bisa menyebabkan tali kasih orang tua dan anak, atau sebaliknya itu bisa putus ketika mereka mati di atas kekafiran. Maka bagi Anda yang mungkin masih punya orang tua, yang ternyata orang tuanya pun misalkan masih kafir, masih melakukan kesyirikan, jangan biarkan mereka, dakwahi mereka, ajak mereka kepada keimanan, ajak mereka kepada keislaman. Karena dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekufuran dan kesyirikan mereka, dan akhirnya nanti bisa dikumpulkan bersama-sama di surga. Allahu a'lam bishawab.